Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wafarinal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warhamu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syurra fadwain nabatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa amdana hadal wadani diniyatul islamiyyah ala mazhab ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Qala al-mufassir rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Ila qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yusbihuna ma anfaqu mannan wa la adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 262, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diiringi, tidak mengiringi dengan sebutan-sebutan atau dengan sesuatu yang menyakitkan. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala isi Allah Subhanahu wa taala dengan infaknya tersebut, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak takut dan tidak pernah bersedih. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu atau apa yang kita berikan kepada orang lain itu hendaklah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. La yusmi'una ma anfaqu mannan. Contoh menyebut-menyebut sesuatu yang sudah diberikan, seperti lafaz atau qad ahsantu ilaihi wajabat su'alahu. Bahasa Anda kan aku sebenarnya tidak, aku nolong tidak, namun sengsara saja. Kalau tidak, maka kau akan sengsara, maka kau akan menderita. Kalau tidak ada saya, maka tidak ada lagi yang bisa membedakan. Seperti itu, ya. Itu contoh daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, kemudian disebut-sebut sesuatu yang sudah dia berikan. Yang mana dalam ayat ini menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Utsman alaihissalam menginfakkan 1000 unta dengan peralatannya, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya, barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu fima amsakta, pada apa yang masih ada. Wa fima anfaqta,
ya. Dan apa yang telah engkau berikan infak, ya. Atau kalau dalam redaksi yang lain, ajar Allah fima a'taita wa barakallahu fima abqaita, ya. Wa ja'alahu laka fadlan. Ini adalah doa kita mendoakan orang yang memberikan kita zakat, memberikan kita infak, memberikan kita sedekah. Yang mana pemberian tersebut bukan berarti harta kita akan berkurang, justru akan bertambah, ya. Makanya fasara ba'da zalika maluhu katurani. Jadi setelah Sayyidina Utsman menyumbangkan hartanya di jalan baginda Rasul, di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta Sayyidina Utsman itu seperti debu, ya, artinya saking banyaknya, ya, seperti tanah, saking banyaknya harta Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Qauluhu mannan, ya, wahya ta'dadun ni'am, ya. Jadi mannan itu artinya menghitung-hitung sesuatu yang sudah diberikan. Saya sudah memberikan sekian puluh dulu. Saya sudah memberikan sekian. Ya. Nah itu artinya mannan. Jadi sesuatu yang diberikan, ya, kemudian diiringi dengan mannan, ya, hitungan-hitungan, sebutan-sebutan. Nah itu annal manna yaqa'u ba'da al-infaq bimuhlatin wa huwa haramun mubidun lil amal, ya. Jadi menyebut sesuatu yang sudah diberikan itu hukumnya haram, ya, dan itu dapat menggugurkan, ya, pahala dari apa yang sudah dia berikan. Illa minal warid ala waladihi. Nah dia tidak menjadi haram kalau ada orang tua menyebut pemberiannya kepada anaknya, itu tidak haram, ya. Kita sudah berikan kamu ini, sudah berikan kamu itu. Nah itu bukan riba, ya, bukan sesuatu yang tercela. Begitu juga dengan minasyaikhi ala tilmizihi, atau sebutan ucapan seorang guru kepada muridnya, ya. Seorang guru memberikan sesuatu kepada muridnya lalu disebut, nah itu bukan termasuk mannan, ya, karena mannan tersebut jumlah ada, itu bagian dari sesuatu yang menyakitkan. Falaisa biharamin. Nah kalau yang demikian, ada orang tua menyebut pemberiannya kepada anaknya, ada guru menyebut pemberiannya kepada muridnya, itu tidak haram. Lahum ajruhum, bagi mereka yang menginfakkan harta tersebut, sawa'un infaqihim, ya, pahala infak mereka tersebut, ya, inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, aidul akhirati, di kelak akhirat, ya, itu akan menjadi pelindung, akan menjadi penjaga, akan menjadi syafaatnya, ya, yang sehingga dengan pemberian tersebut wala khaufun alaihim, mereka tidak ada khawatir, wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasakan sedih. Aifiha wal huznu ghamun lima madha, ya. Artinya susah, senang, ya, sedih, kemudian bahagia kepada para nabi dan rasul. Seperti dalam hadis baginda Rasul SAW, asyaddukum bala'an al-anbiya. Jadi para baginda dan para nabi, ya, itu ujian mereka jauh lebih berat dibanding dengan Tsumman auliya, begitu juga para wali-wali Allah, kemudian para
seharusnya para ulama, kemudian orang-orang soleh, tentunya ujian mereka jauh dibandingkan dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Nah, kemudian ayat selanjutnya qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, kalamun hasanun, perkataan yang baik, warada 'ala sa'il, dan yang baik itu juga bagian daripada sedekah. Qaulun ma'ruf ya wa maghfiratun, dan ampunan fi lahu fi ilhahi, misalnya cewek galuh, misalnya apa kan Rini lalu nyengel, nyengel itu tidak jadi masalah ya. Maghfiratun, justru kita maafkan mereka. Itu khairun min shadaqatin, justru itu lebih baik daripada sedekah yang bangga ada, yang disebut-sebut. Ya. Jadi perkataan yang baik, kemudian kita maafkan, ya. Itu lebih baik, khairun min shadaqatin yatba'uha, ya, itu lebih baik daripada sedekah, ya, yang diiringi dengan cacian hinaan. Ka'ayyan qula lahu Allahu yarzuquka masalah. Jadi lamun kita duit kebetulan dinara, insyaallah Allah akan memberikan kamu rezeki. Namun dengan yang akan silani. Khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Itu lebih baik daripada sedekah isi tegala tersebut, ya, atau diiringi dengan I'lam anna a'la maratib, ya. Ketahuilah sesungguhnya tingkatan yang paling tinggi itu adalah al-ihsan, ya, ma'al kalamil hasan. Jadi syarat al-ihsan ma'al kalamil hasan, memberikan sesuatu cuma-cuma, ya. Bahkan memberikan sesuatu tidak disangka-sangka, ya, yang tidak disangka-sangka, ya. Memberikan sesuatu misalnya dengan nilai titipan 10.000 diberikan 100.000, 200.000, nah itu namanya al-ihsan, ya, mal kalamul hasan, itu yang paling tinggi. Tsummal kalamul hasan min ghairi qa'id, kemudian basa-basi, ya, atau ucapan sasolah walaupun tidak memberikan sesuatu. Kemudian wa adanaha al-iqtar ma'al, justru yang paling rendah, ya, yang paling rendah adalah pemberian tetapi diiringi dengan sebutan, diceritakan kemana-mana atau diulang-ulang. Wa halahu fi hadhihi al-halati tawakkul pada hajat as-sa'il, ya, wa yu'aqabu bi jihati hadiyah aw la thawaba wa la iqaba. Nah, jadi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha, ya, bil manni wa ta'yirin lahu bis-su'al, daripada pemberian yang diiringi dengan cacian, ya, ketika seseorang meminta sesuatu. Wallahu ghaniyun an shadaqatil ibad. Nah, ketika pemberian tersebut melahirkan rasa tersinggung, rasa sakit hati bagi penerimanya, maka Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh terhadap pemberian hamba tersebut. Halimun, ya, dan Maha lemah lembut, ya, Maha bijaksana. Bitakhiril uqubah 'anil manni wal mudhi. Nah, oleh karena itu bagi yang saya muliakan, lebih-lebih di bulan
ini ya, bulan Syaban yang mati Jumat terakhir karena Jumat depan kita sudah berada pada bulan suci Ramadan. Ya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan, bukakan pintu-pintu kebaikan. Yang mana di sana kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan. Ya, jadi sekuat-kuatnya beribadah. Ya Allah sediakan satu bulan di depan kita ini, mudah-mudahan kita sehat. Ya. Dengan adanya bulan tersebut, dia tahu pulang, dia betul menerapkan ibadah. Siapa tahu bulan-bulan kemarin berjalan bersalatkan, tidak ada yang kurang dari zaman kita, ada yang kurang mereka ibadah, ada yang kurang selain tingkah laku kita. Nah pada Alhamdulillah kita berbuat sebanyak-banyaknya. Buktinya karena darat si berjanji kita berjaya mencapai bulan Ramadan tahun depan. Oleh karena itu sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan mau kita berjaya bulan Ramadan. Oleh karena ini mari bersama-sama kita beragam untuk meningkatkan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang insyaAllah tinggal kurang 10 menit ya, hari Rabu ya. Kalau hari Rabu nanti Kamis kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dia sesuai dengan pengajian konsultasi. Tadi hadir membahas tentang kegagalan puasa. Jadi diharapkan kita dengan doa dengan cara untuk lebih baik puasa silakan dan puasa sunat. Kalau sama, oleh karena itu mungkin umur dia pernah sholat berjamaah, targetkan diri 2 rakaat. Kemudian pengajian yang di Linksan beberapa lalu beliau selesai puasa juga menyinggung tentang kegiatan bulan puasa. Tarawih itu katanya hanya ada bulan puasa, silakan rajin-rajin dan tapi sholat-sholat sunat lain tidak ada bulan puasa. Model witir, model sunat tahajud, selesai puasa ini jangan tidak dikerjakan. 13 teratur. Kalau kita tidak berbuat itu, kita jalan di depan namanya. Tidak ada perubahan. Nah itu kamu kita jelaskan. Yang kedua, antara tidur dengan ibadah. Kan di dalam bulan puasa, sunat buat tidur. Tapi suatu saat kita sedang berzikir, berdoa, tapi kita tiduran terus, atau tidur di masjid. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama juga bulan Ramadan adalah bulan ya, bulan di mana turunnya itu kita belajar Al-Quran bagi dengan tahu baca dan jadi tahu baca. Ya, jadi tetap Quran tersebut ya dianjurkan supaya bagi orang yang lancar membaca Al-Quran untuk tidak. Orang yang lancar dapat 2 pahala. Ya, yang tidak lancar pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ada orang yang tidak lancar membaca Al-Quran, tapi terus dia coba sehingga dia menikmati betapa dahsyatnya membaca Al-Quran. Ya. Karena al-ajru ala qadri masyaqah. Namun dengan sedikit kan baca Al-Quran biasa. Namun dengan si terbata-bata baca Al-Quran
masing-masing meja gak baca Quran, terus taruh ke dia apa? Dia mau baca Al-Quran, ya dia baca Al-Quran itu dinikahi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun sekedar niat misalnya ini nama amal dunia. Cuma bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Quran, mana sekali tak bisa. Ya lebih nak hatam misalnya, dia dah sampai hatam Al-Quran, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia tidak sampai. Makanya disitulah para ulama membolehkan kamu dan berdoa sahabat itu berniat puasa Ramadan sebulan dulu, ya. Walaupun dan si maksiat sampai 30 hari sampai sakit, ya kan? Atau mudah-mudahan banyak utang meninggal. Tapi kalau sudah diniatkan diazamkan, ya selama 30 hari dapat dia pahala puasa 30 hari. Sekalipun dia puasa 30 hari, misalnya dengan dinner, ya kan? Selama sebulan tersebut datang bulan, berniat dia sebulan penuh dapat dia pahala puasa sebulan. Jadi niatnya kepada. Nah kemudian sampai dengan tadi ya, kita berniat berasa untuk di sebelumnya bulan Ramadan jangan sampai bulan. Ya, maka Ramadan itu kita akan sholat juga misalnya 2 rakaat. Ya, kita istiqomahkan 3 kali. Nah itu maksudnya ada peningkatan dibandingkan dengan Ramadan kemarin. Karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita kesempatan itu bisa jadi menjadi kesempatan terakhir. Ya. Oleh karena itu kita ikat diri kita dengan azam yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang sekarang berbeda dengan ibadah yang besok. Makanya kali tersebut kita pada jumlah kerja jumlah Jumat. Yang pada inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sembahyang ini Bapak Ibu atas orang beriman itu sudah ditetapkan, ya. Zuhur dia tidak boleh asal kecuali beri halangan secara syar'i. Ya. Jadi porsi negara juga hidup ini misalnya beda sih. Ya, kan punya nilai-nilai tersendiri. Punya pahala-pahala tersendiri, budaya keistimewaan tersendiri. Ya. Nah maka dari itu kita berusaha Allah SWT untuk dapat meningkatkan ibadah kita mudah-mudahan Ramadan. Pun begitu juga dengan sembahyang tarawih. Nah salah satu keistimewaan Ramadan ini adalah sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih adalah di bulan-bulan selain yang lebihnya kesunahan, ya kadang terawih kemudian bukan terawih di Ramadan pertama ini, kadang cuma di Ramadan kedua di sini, ya tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa sembahyang terawih terkadang tidak ada. Lalu sholat sunnah Fatihah mau terkadang bisa dikatakan, lalu terawih tidak ada, ya. Disunahkan kita untuk menghadap sembahyang terawih. Maka lamun liwat ini wajar. Nah paling tidak kita diberikan keinginan itu Bapak Ibu yang muliakan di takhir. Ya. Misalnya pada sibuk lalu barang yang paling utama. Ya. Tetapi sholat tarawih ini adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Dan tarawih ini adanya pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan yang lain. Kemudian ibadah-ibadah yang lain termasuk hatta kita bernafas, ya juga itu ibadah. Yang pernah segera berbuka, jadi langsung sikat tinggi, berbeda hilang berkah makanan siwak kekeluaran. Karena Allah tahu bukan Israel ajaru. Pada Allah berbeda jenis agama pada Alaihissalam. Ampun bom dengan puasa ini lebih halus daripada minyak wangi. Oleh karena itu makruh bisa doa berbuka ini langsung sekali. Ya, kenapa? Untuk tidak menghilangkan berkah. Nah samping itu apa lagi? Misalnya ketiduran, maka ketiduran
dengan beribadah di puasa hiburan bagian daripada nikmat Allah. Itu yang paling indah daripada sengaja tidur. Ya. Kalau sengaja tidur, kemudian kebanyakan tidurnya itu bukan musuh ini ibadah. Ya. Kalau kebanyakan misalnya tidak melaksanakan sholat itu bukan ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu yang disebut sebagai musuh ini ibadah, tidurnya dengan berpuasa tersebut beribadah. Ya, namun tidur itu kan sengaja. Bisa karena dia berpikir atau berpikir bawah misalnya untuk membuka kehidupan misalnya. Itu bagian daripada tidur ibadah. Ya. Jadi misalnya namanya kehidupan gara-gara main catur, waktu main catur di sana nanti gara-gara main catur misalnya teman yang dampi, atau kan mungkin nggak oleh nanti. Artinya dalam beribadah kalau kita tidur karena ibadah nikmat yang paling besar. Jika dengan itu pas tersebut bangun, dia di ketiduran misalnya, itu dia tidak apa-apa justru banyak. Jadi nikmat yang paling enak rasanya ketika kita misalnya baca Quran kemudian ditidur. Tidak ada ulama mengibaratkan itulah umpamanya dengan misalnya meninggal dalam keadaan beribadah. Ibarat itu kalau baca Al-Quran dan itu tidur. Jadi kayak orang ketiduran itu katanya. Bila ada orang meninggal ketika dia, jadi hampir tidak akan menggunakan orang meninggal kalau dia di dalam keadaan sujud, kalau keadaan baca Al-Quran, kalau keadaan makan. Nah, dari mana juga tidur pada bulan puasa karena pikir, karena baca Al-Quran, karena tidur ibadah. Yang muliakan, sekecil apapun ibadah kita ya, misalnya masjid ini itu menjadi bagian besar dan kecilnya itu adalah Allah yang mengatur. Nah, yang menjadi dominnya, yang menjadi catatannya sehingga dia menjadi menggugurkan pahala daripada amalnya yang kita ini ketika pendidikan tersebut ditafasur kata ulama. Ya. Apa artinya tafasur tersebut? Untuk berbangga, oh saudara keramik ini yang saya yang lubang ini. Tapi kalau itu ampun ya palinlah sekedar untuk misalnya untuk memberikan semangat kepada yang lain, itu insyaallah mampu. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Nah, artinya apalagi diiringi dengan istighfar. Insyaallah tidak tidak ada niatnya yang sengaja ditafsir, ya, atau untuk menampakkan diri orang banyak ulang misalnya. Nah, itu yang dilarang, itu bagian daripada mannan atau manun. Ya, itu sesuatu yang sudah ya, karena akal maratib yang paling tinggi itu adalah ketika sesuatu yang diberikan tersebut anggaplah seperti kotoran.
anggaplah seperti kotoran. Sesuatu siwak pemberian dengan atau pemberian ke masjid atau sendiri amal jariah, ya, anggaplah kotoran harta misalnya. Artinya kotoran tersebut kan itu pikiranmu juga kan, ya. Kegiatan sebulan, alhamdulillah. Itu pikiranmu ini kotoran ini tidak pernah. Udah tak buang kotoran ini itulah kan tidak pernah. Ya. Nah sehingga kalau dia itulah yang dimaksud orang yang memberikan sesuatu bersedekah, dia tahu isi tangan kirinya. Ya. Saking nggak mungkin kan dia mungkin tidak tahu tangan kiri apa yang diberikan oleh tangan. Ya ulama membolehkan seperti itu. Jadi zakat infak sedekah itu ibarat kotoran. Kotoran apa? Kotoran harta. Okay. Maka ketika kita sudah berikan, maka sudah. Ya. Dia sebut-sebut. Atau kenapa disebut sebagai kotoran harta? Ketika harta tersebut telah keluar ya dari harta kita, maka harta kita akan menjadi bersih. Ya kan? Kita belum menduga ini dia marah kita kan? Ya. Bagian masuk kotorannya kan dia dapat. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ke logikanya. Dan juga kenapa zakat infak sedekah tersebut disebut sebagai kotoran harta? Ya. Jadi bagi dengan si mampu, dia kelihatannya karena sejatinya hal tersebut dia harta. Ya. Di penyeriuan dengan si mampu itu bukan kotoran. Ya. Tetapi di penyeriuan mustahil yang memang berhak menerima itu adalah berkah. Ya. Karena zakat itu adalah harta yang berkah bagi yang berhak menerimanya. Namun kita sama itu ya, maka itu seperti kotoran. Itu akan bukan menjadi kemuliaan. Nah, jadi ketika misalnya spontan sambut dan misalnya mau tapi maklum akal marah ini tidak di doanya ini tersenyumkan, diingat ini sebenarnya tahu sama pentingnya. Jadi itu yang lebih bagus, makanya dalam hadis itu sebaik-baik orang yang memberikan itu tidak diketahui oleh tangan kiri. Maka itulah menjadi sunnah bagi Rasulullah SAW dibentuklah baitul zakat atau baitul mal atau bahasa itu apa? Ada yang terjaga di kita dari sifat ribut-ribut tadi, sifat riak tadi. Ya. Kalau sudah diserahkan ke baitul mal, diserahkan ke bahasa terbebas sudah. Entah saluran di kemana pun itu kita sudah. Ya, Allah. Kalau semacam Quran itu bisa kita nilai dengan apa baru kita mencoba membacakan itu bisa doa. Jadi jangan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya kan taqabbalallah, ya Allah terimalah. Jadi ucapkan juga khabariyah ya. Tetapi insya'iyah makna. Ya, jadi susunannya taqabbalallahu minna wa minkum itu susunannya khabariyah. Tapi maknanya doa. Artinya taqabbalallahu ya Allah terimalah minna dari kami ya, wa minkum dari kalian taqabbal ya karim, yang maha mulia lagi maha kasih sayang. Artinya itu adalah doa. yang meminta juga minkum. Itu dua-duanya boleh. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu karena itu lafaz doa ya. Jadi sudah mudah-mudahan minna, mengakhirkan minkum juga tidak apa-apa. Misal taqabbalallahu minkum atau taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Ya, jadi mau dibolak-balik itu tidak berusaha makna ini. Taqabbalallahu minna. Ya, minna itu dari kita. Ya, dari kami minkum misalnya kita banyak kan. Kalau minna juga berarti banyak. Ya. Tetapi minkum di sana maksudnya baik dari al-hafidun wal-qaidun. Jadi misalnya kita berniat kepada sejauh apa satu makro kan nggak dengan ini dengan nasihat bersihkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.
Jadi dekat dengan zina hadis, sekedar jauh untuk makanan, untuk dengan sengaja ada yang mau tidak? Apalagi berarti maknanya. Jadi zina kasih hadis, itu kalian semua yang tidak hadir, yang menyimpankan entah itu minuman, air gelasan, ya kalian. Jadi tidak masalah, yang itu tidak masalah. Jangan berkosa. Nah, jadi terkait dengan kucing di Bapak Ibu yang dimuliakan, kucing ini ada sadia, ada sengaja tanya. Jadi kalau bukan hanya berarti bertanggung jawab tentang itu kotoran dan sebagainya. Lamun itu sanggup, maka dia nganyam, ya kan? Atau pantau-pantau ini nganyam. Lalu terjadi misalnya kan yang ini dilarang ini, saya sudah saya hidup kan selama itu, nah kudus khawatir. Selama tidak bau, tidak rasa, tidak buat, tidak najis. Dan dalam darat mampu atau tidak najis. Kemudian pula adanya kan yang kadang begitu, jadi di model kata sendiri. Yang tersebut, kalau satu di mana maka saya kan di tempat, ya. Saya kan di tempat misalnya di pasar, ya, lalu di tempat yang lain lah. Namun sekiranya kan, misalnya kita nak buat sama campingnya, ada motoran, daripada dipukul dan sebagainya. Ya. Misalkan pindahkan di tempat, ya, karena orang yang melihara kucing itu maksudnya kucing yang ini yang kan tadi ada Singapura, ada bisa dilihat. Karena Singapura itu kan dia tidak beraturan, karena dia dari bibit gitu. Yang dipelihara itulah yang dipelihara yang sebenarnya juga yang disebut dalam hadis itu orang yang melihara kucing itu dapat paham. Karena Rasul juga senang pada kucing. Jadi kalau kita sanggup, ya sanggup di mana silakan. Ya. Apakah itu kucing yang nampak atau sengaja? Yang mahal itu kan kucing Anggora, kan? Ada kucing lain. Ya, lama-lama kucing nampak, tahu dari mana, tahu teman di dunia, bagus lah. Kalau kita tidak bisa, maka lebih baik dihindarkan saja daripada yang mengurangi pahalanya. Karena pahalanya banyak. Puasa itu secara beliau kan lalu di dalam besar yang itu dalam sholat itu dalam teman besarnya itu. Sambung dan sehubungan dengan kucing tadi itu, biasanya kalau supir yang menabrak kucing itu langsung dia pungut dan dia makamkan seperti manusia nih. Bagaimana nih sebenarnya? Jadi kan segala makhluk Allah ya, apapun itu anjing. Yang kan kucing karena kucing ini bagian hewan yang termasuk suatu senang terhadapnya. Sehingga dalamnya Abu Hurairah senang terhadapnya yang merupakan adab ya, dan begitu seharusnya. Bahkan jangan kucing, karena misalnya anjing ketabrak meninggal ya kita kemudian. Ya, itu namanya kasih sayang karena biar kamu biar kamu jadi itu bagian daripada rasa paling tidak ya, rasa kemanusiaan karena semua ya makhluk Allah itu kita hormati kepada ya apapun yang bukan jalan kalau dia apalagi sengaja tabrak ya, maka kewajiban kita ya, adalah menggunakannya. Itu sangat yang mau ini kucing. Surah Al-Baqarah
tahun yang lalu yang ziarah di Pancua di ayahnya mendapat dari yang di mana tahun itu yang dibakar sama orang tuanya Yunus. Banyak sekali kucingnya. Sudah ngopi apa itu dia ceritakan kelebihan katanya memang memiliki lain harus ulama karena banyak dipelihara kucing dikasih dia umur oleh Allah Subhanahu 120 tahun. Nah, karena beliau cerita begitu, terpikir sampai sekarang, apakah bisa ditambah kemudian sebenarnya Tuhan soal itu sudah ada sadarnya ataukah mampu itu? Bagaimana pengertiannya? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti tadi, kucing adalah termasuk hewan yang disayangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah ulama yang menceritakan siapa yang melihara ini termasuk hulu dengan itu penganut balik. Nah, ketika kita bisa memelihara, memberikan makan, kemudian kita menjaga kebersihannya itu sudah bagus. Adapun terkait umurnya yang panjang, ya, kan antara bulan dengan yang lain kan diberikan kelebihan oleh Allah. Katakanlah seperti bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah hari di hadapan bulan nisfu Sya'ban, itu di mana nisfu Sya'ban ini dia tahu berubah takdir. Jadi lamunarat dengan tercatat, ya, tercatat jemaah meninggal kemudian berdoa di bulan Sya'ban tersebut dirubah. Ya kan? La yaqulu illa at-tuqah. Bisa dirubah oleh Allah Subhanahu. Kan Allah pun walaupun ya dalam hadis disebutkan man ahabba ayyu sadara fi rizqi wa yus'alu fi adari falyasir. Salah satu cara kita ingin agar dipanjangkan umur kita dengan silaturahim. Nah, walaupun kan usia ini sudah apa ya? Sudah ditentukan batasnya. Apakah bisa diperpanjang? Pertanyaannya kan. Nah, kan di Al-Quran faida ja'ajakum la yastati'una sa'atan wa la yastati'un. Ya, kalau datangnya tidak ada yang bisa merubahnya kecuali yang membuat takdir itu sendiri. Ya kan? Kan takdir kita tidak ada yang tahu gitu. Nah, siapa tahu dengan wasilah yang kita memelihara kesayangan Rasul termasuk kucing tersebut, seperti tadi Allah berikan keberkahan panjang umur. Bisa jadi karena doa daripada hewan-hewan tersebut. Ya, karena apabila kita berkasih sayang, jangankan kepada hewan kucing, berkasih sayang sama tumbuhan pun kan tumbuhan memberikan manfaat kita. Kalau kita jaga tumbuhan tersebut kan dia memberikan buah ke kita. Yang sakit khawatir kan dia laku. Ya, kemudian keriting-keriting daunnya ini warna dan sehat. Karena kita perhatikan tumbuhan tersebut, maka tumbuhan tersebut pun akan merasa bersahabat dengan kita. Nah, ketika kita berkasih sayang dengan makhluk yang lain, apakah tersebut kucing, apakah dia pepohonan, maka dia juga akan ada kembali. Jadi kita doang ini yang bapak gua ada teman dan bapak sakit pohon tersebut, kita yang nyiram-nyiram deh. Padahal ketika kita berikan dia lebih, pohon tersebut akan memberikan kita lebih. Misalnya kan bau, rindang, atau dengan buahnya, atau kalau dengan tanaman-tanaman ada bunganya, ada wangi. Nah itu adalah daripada tanaman-tanaman. Makanya yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kan banyak yang diceritakan juga yang memberikan air dari dulu kepada haji itu sendiri menjadi wasilahnya maksudnya. Nah, jadi bisa jadi sedikit dengan kita berkasih sayang terhadap Allah. Lagi satu dan guru sehubungan dengan jadi nyambung terus jadinya. Yang mana yang termasuk takdir mu'allaq dan gair mu'allaq. Terus kemudian ada seorang yang dipunis, oh kamu kalau penyakit begini
lagi sekian bulan umurmu, tapi ternyata sampai sekarang dia masih hidup nih. Nah, jadi takbir itu kan ada dua ya, takbir mufrad dan takbir mu'allaq. Mufrad itu yang sudah tidak bisa dirubah, ya orang menurut. Ya, kemudian ada takbir mu'allaq yang masih bisa dirubah. Nah, bisa jadi makna hadis yang mengatakan bahwa malam musafat malam direkonstruksinya ya takbir tadi dirubahnya, makanya dipertemukan kita dengan bulan mulia tersebut. Sekali lagi itu adalah apa namanya, kesempatan kita beribadah. Satu ibadah kita di bulan Sya'ban, satu ibadah kita di bulan Ramadan, berlipat-lipat pahalanya dengan bulan yang lain. Yang disuruh kita berusaha sekuat-kuatnya ibadah pada Ramadan dan bulan Ramadan ini bulan terakhir. Nah, sehingga kita bisa menduduki kesalahan seperti kita pada waktu Ramadan. Apakah dengan ibadah, apakah dengan ucapan, apakah dengan tindakan, ya, namun terasa akan mesti tidak jelas, ya kan? Bisa melakukan keper, itu syaratnya ya dengan cara kita bersedekah, berzakat, membersihkan apa sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi takbir tersebut itu kan rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Nah, sebenarnya tapi misalnya langsung dengan penyakit ini jarang sehat, ya kan? Juga mati, misalnya itu biasanya penyakit yang seperti ini. Tetapi ingatlah, ya, itulah hikmahnya kenapa Allah membuat waktu-waktu yang mustajab, bulan-bulan yang istimewa untuk kita pergunakan itu. Nah, sehingga tentu di takbirnya misalnya takbir umroh, katakan takbirnya dia sakit sekali, misalnya kan ada kan mati kan. Nah, karena dia berdoa, berwasilah seperti tadi juga berwasilah dengan kawan-kawan berkasih sayang untuk Tuhan misalnya, tentu yang mati penyakit tersebut tapi di mimpi itu bisa. Ya, karena itu ada dikisahkan dalam kitab yang dikisahkan bahwa ada seorang, ya kan, itu dia dikasih lingkungan oleh seorang ulama bahwa dia dalam tulisan, ya, kitab itu dia akan membunuh Sita. Nah, tetapi ya takdirnya tersebut dia dari dunia nyata tapi di mimpi dia benar membunuh orang. Nah, itu maksudnya gambaran wilayah itu. Jadi kodok itu bisa berubah dengan rajin silaturahmi. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, apa yang kita dalam Al-Quran hadis benar adanya, ya, benar adanya. Misalnya kita berdoa sesuatu yang kadang menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik, ya kan? Menurut Allah tidak baik. Misalnya kita berdoa, ya Allah, benar jadinya mobil, misalnya kan? Ternyata tidak kita punya mobil. Justru yang kita punya adalah motor, ya kan? Nah, itu yang baik menurut Allah. Misalnya mau beli mobil, tidak ada supermarket. Mau beli mobil, tidak ada supermarket, ya kan? Kan gue lakukan. Nah, oleh karena itu sesuatu yang baik itu adalah yang baik menurut itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tugas kita lalu juga laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika perintah mastata'tum. Jadi kalau perintah itu sesuai kemampuan kita. Tidak boleh juga kita memaksakan diri. Misal saya harus hafal Al-Quran, terus kok dia meriah, dari yang salah. Tapi kita mau berusaha tentang Al-Quran repot. Ya bukan tidak kita berniatkan, kita tidak sengaja dan memahami Al-Quran. Ya kan? Paling kita sudah berazam, sudah berniat. Ya. Nah, jadi dalam ibadah, dalam memberikan mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita mengaji itu limanis tata ilaihi, dan kita umroh juga limanis tata ilaihi. Nah, itu dia bukan
mampu ya keluarga mengundang sholat misalnya, mudarat bagi dia dan keluarga itu juga dilarang. Ya, tetapi kalau yang sifatnya dosa, maksiat itu tidak ada istilah saya aku mabuk misalnya, ya, entah saya gawe maksiat, ya kan, tapi semampu saya, tidak ada itu. Jadi kalau larangan itu sudah pasti, tidak boleh ditawar-tawar. Ada mesti doang, ya mau segera ya bisa tidak ada. Ya, kalau larangan itu sudah, ya, kalau juga ini, ya ya. kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan, diberikan kekuatan untuk dapat beribadah dengan sempurna pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, yang untuk berkat kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa dengan kita ini, dengan kita berdoa bertakar, mudah-mudahan supaya kita niatkan dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli fina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.